Baik anak-anak, kita akan masuk materi selanjutnya. Selamat pagi bagi kalian semua. Semoga kalian sudah tergabung dalam grup kelas 9 ini. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bersahabat dengan alam. Pada materi ini, kita akan melihat secara lebih luas lagi, lebih jauh lagi bagaimana manusia bersahabat dengan alam. Tentunya hal ini tidak bisa dipisahkan dengan materi yang sebelumnya. Kita lihat terlebih dahulu materi apa yang ada atau materi apa yang bisa kita review lagi di sebelumnya. Kita ingat kembali, Allah menciptakan langit bumi beserta isinya sesuai dengan Kejadian, kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 25 menjadi tanda kasih Allah kepada umat manusia. Artinya apa? Manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6. Pada hari yang ke-6 manusia itu diciptakan. Kenapa manusia diciptakan pada hari yang ke-6? Karena pada hari yang pertama sampai ke-5 Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Untuk apa? Untuk kebutuhan manusia. Kalian bisa membayangkan seandainya bumi di hari yang pertama itu manusia diciptakan, ya mati. Kenapa? Karena tidak ada pendukungnya. Kalau kita amati baik-baik dalam bacaan itu, pada mulanya itu roh Allah melayang-layang. Artinya apa? Artinya tidak ada kehidupan di situ. Tidak ada tempat untuk berpijak, tidak ada air dan segala sesuatunya tidak ada. Maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah itu menciptakan dunia itu untuk kebahagiaan manusia, untuk keselamatan manusia. Nah, maka alam yang telah diciptakan oleh Allah itu perlu dimanfaatkan dengan baik oleh manusia. Dimanfaatkan itu artinya bukan berarti dikuras, tetapi dimanfaatkan itu artinya adalah alam dan segala isinya itu dikelola, dipelihara untuk kehidupan manusia. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia itu dikelola untuk kehidupan manusia. Nah, kalau misalnya tidak dikelola, apa yang terjadi? Ya manusia akan menderita. Nanti kita akan melihat. Kita bisa melihat di sini. Manusia ketika tidak mengelola alam, itu ada tertulis pada Kejadian bab 3 ayat 17 sampai 19. Manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kejatuhan manusia ke dalam dosa ini menjadi bentuk ketamakan manusia yang tidak puas atas rahmat yang telah diberikan Tuhan kepada manusia. Apakah manusia tidak boleh memanfaatkan ciptaan Tuhan? Boleh. Manusia diberikan kebebasan untuk memanfaatkan seluruh ciptaan Tuhan, kecuali satu, yaitu buah yang terlarang yang ada di taman, di tengah taman Eden itu. Nah, tetapi yang terjadi adalah manusia mengambil buah itu dan memakannya. Artinya apa? Apa yang bukan menjadi hak manusia itu diambil oleh manusia, dan itu menyebabkan manusia berdosa dan akhirnya manusia menderita. Apa yang bukan menjadi hak manusia diambil itu artinya kerakusan, ketamaan. Artinya apa? Sekalipun kita memiliki kebebasan untuk memanfaatkan alam, tentunya ada batasan-batasan yang harus kita lakukan agar alam itu tetap bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak, ketamakan manusia ini menjadi penyebab alam menjadi rusak. Kita bisa melihat banyak hal yang terjadi di sekitar kita, apalagi belakangan ini banyak sekali bencana yang terjadi karena ketamakan manusia, karena keegoisan manusia, karena keserakahan manusia, alam menjadi rusak. Nah, bentuk kerakusan manusia yang tampak di sekitar kita, misalnya eksploitasi hutan. Eksploitasi hutan itu menebang pohon-pohon yang ada di hutan hingga terjadi kerusakan parah. Apakah tidak boleh menebang pohon di hutan? Boleh, tetapi ada batasannya. Di Indonesia ini, Kalimantan dulunya itu dipenuhi dengan hutan belantara yang menjadi paru-paru dunia. Tetapi setiap hari
ratusan, puluhan, bahkan ratusan hektar hutan di Kalimantan itu ditebang. Yang terjadi apa? Pertumbuhan hutan dan penebangan hutan itu lebih banyak penebangan hutan. Pada akhirnya hutan nanti akan habis. Nah, kalau hutan sudah habis, apa yang terjadi? Tidak ada kayu yang bisa kita manfaatkan. Tanah akan tergerus karena tidak ada penahan-penahannya. Yang terjadi apa jika tanah tergerus? Terjadi banjir. Apa yang terjadi jika hutan habis? Oksigen akan menipis. Pencemaran lingkungan akan semakin banyak. Jika pencemaran lingkungan semakin banyak, maka penyakit pun akan semakin banyak. Ingat, udara yang kotor akan memudahkan manusia terkena penyakit karena tidak ada filternya. Paham ya, di bagian hutan ini betapa bahayanya kalau kita merusak hutan. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, nanti kita akan melihat di bagaimana kita bersahabat dengan alam. Eksploitasi laut itu mengambil kekayaan laut sebanyak mungkin. Ikan-ikan dikuras habis, maka sumber protein akan berkurang. Eksploitasi laut juga membuang sampah-sampah itu ke laut. Tidak tampak tetapi akan berakibat. Kita membuang sampah di sungai, sungai itu bermuara di laut, maka yang terjadi sampah akan semakin banyak. Yang terjadi apa? Semakin dangkal, semakin kotor. Makanan sumber laut kita juga semakin kotor. Lama-lama kita akan makan sampah. Akan menjadi rusak sumber daya laut kita. Eksploitasi sungai, pemanfaatan sungai yang berlebihan. Apa contoh eksploitasi sungai? Membuang limbah di sungai, membuang limbah rumah tangga di sungai, membuang sampah di sungai. Pinggiran sungai menjadi dangkal, akhirnya dibuatlah rumah di pinggir sungai, nemplek karo sungai. Yang terjadi apa? Ketika sungai meluap, rumah terkena banjir. Ketika rumah terkena banjir, rumah terseret oleh banjir, rumah rusak, rumah hancur, terjadilah yang namanya korban jiwa. Sopo sing rugi? Siapakah yang rugi dengan seperti itu? Inilah yang disebut eksploitasi sungai. Sungai yang luasnya, lebarnya 12 meter. Karena keegoisan manusia, dikikis menjadi tinggal 5 meter. Apa yang terjadi? Air meluap. Sungai yang harusnya dalamnya 5 meter. Karena keegoisan manusia membuang sampah sembarangan. Akhirnya sungai menjadi dangkal, yang harusnya 5 meter tinggal 1 meter. Apa yang terjadi? Airnya meluap. Maka banjir yang terjadi itu bukan kesalahan alam, tetapi kesalahan manusianya. Karena sungai meluap, masuk ke rumah-rumah. Karena sungai dijadikan tempat tinggal, masuklah ke rumah-rumah. Karena tidak ada resapan-resapan di tanah, masuk ke sungai semuanya, akhirnya air meluap. Karena tidak ada penahan, hutan-hutan semakin gundul, pemanasan semakin meningkat, maka uap air semakin banyak, hujannya pun semakin, curah hujannya semakin tinggi. Nah, inilah yang menyebabkan kita mengalami bencana-bencana itu. Akibat dari hal ini, apa yang terjadi? Banyak terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, sumber makanan semakin langka. Dulu mencari makanan, mencari ikan di sungai itu gampang sekali. Mencari udang di sungai yang besar-besar itu gampang sekali. Sekarang, kalau kalian nyari udang di sungai, yang kalian dapat sampah. Kalau kalian mancing, sehari belum tentu dapat 1 kilo. Dulu saya waktu kecil cari ikan seember itu gampang, gak perlu 1 hari. 1 jam 2 jam sudah dapat. Udang juga dapat banyak di sungai-sungai itu, tapi sekarang sudah semakin sulit. Ini contoh konkret kualitas oksigen yang tidak baik. Kalau kita di tempat ini kita masih lumayan karena kanan kirinya masih banyak pohon. Tetapi ketika kita di kota, untuk bernafas saja rasanya sesek. Udara semakin panas.
dan lain sebagainya. Itu akibat-akibat dari kerakusan manusia, dosa-dosa manusia. Itu akibat dari keegoisan manusia. Apakah kita tidak boleh memanfaatkan alam? Boleh, silakan, tetapi harus bijaksana. Nah, kita lanjutkan lagi. Kasih Tuhan, jadi kesimpulannya, kasih Tuhan itu begitu luar biasa kepada manusia. Kasihnya tampak dalam kisah penciptaan, di mana sebelum manusia diciptakan, Allah telah menciptakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, berdasarkan kitab Kejadian, semua yang telah diciptakan Tuhan diperuntukkan bagi kelangsungan hidup semua makhluk, termasuk manusia. Manusia diberikan Tuhan alam ciptaan ini. Maka manusia menjadi bagian dari alam, dan alam juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Manusia dan alam itu satu. Manusia itu bagian dari alam, dan alam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Nah, betapa besar manfaat alam bagi kelangsungan hidup manusia. Maka manusia harus dapat memanfaatkan alam secara bijak tanpa harus merusaknya. Memanfaatkan, sekali lagi, memanfaatkan dengan bijak tanpa harus merusaknya. Ambil, tetapi juga memberikan. Kita apakah boleh menggunakan plastik? Ya boleh saja, tetapi kita harus bijaksana. Kalau kita tidak memerlukan plastik, ya kita tidak usah memakai plastik. Bagaimana dengan sampah-sampah plastik yang ada? Ya kita kelola. Manusia dengan akal budinya tentunya bisa mengolah kembali plastik-plastik itu didaur ulang. Tetapi yang terjadi kan plastik-plastik itu sekarang sangat banyak sekali dibuang sembarangan. Tidak usah jauh-jauh, kalian tengok kanan kiri kalian, pasti ada plastik di situ. Kalian keluar rumah pasti sudah melihat sampah plastik. Itu yang namanya tidak bijak dalam memanfaatkan. Gampang saja. Kamu mau memanfaatkan dengan bijak, maka alam pun juga akan menghargai kamu. Contoh yang saat ini paling lebih berbahaya lagi adalah penggunaan Pampers. Coba kalau kalian punya saudara yang masih bayi, pasti pakainya Pampers. Satu anak itu sehari paling tidak 3 Pampers. Coba kalian bayangkan jika ada 10 anak, 30 Pampers. Kalau ada 100 bayi, maka 300 Pampers dalam satu hari. Pampers itu bisa dihancurkan nggak? Nggak bisa. 10 tahun, 20 tahun lagi tidak bisa hancur. Kalau kamu jalan-jalan ke pantai, seringkali kamu menemukan Pampers. Mungkin Pampers itu dulu pernah kamu pakai. Ya, jadi kalau adikmu misalnya masih bayi saat ini menggunakan Pampers, nanti ketika adikmu dewasa usia 20 tahun, bisa jadi adikmu yang 20 tahun itu menemukan Pampersnya waktu bayi di pinggir sungai. Kenapa? Karena Pampers itu tidak bisa hancur. Dibakar pun sulit. Didaur ulang mau jadi apa Pampers itu? Nggak bisa. Ada yang mau nyuci Pampers terus dipakai lagi kan nggak mungkin. Maka memang praktis menggunakan Pampers. Tetapi popok sekali pakai itu menjadi sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kedua, masker. Kalian pakai masker yang sekali pakai dibuang ke sungai, apakah hancur? Enggak. Masker itu tidak bisa hancur. Kamu bakar saja sulit dibakar itu, masker itu. Itu tanda bahwa tidak bisa hancur. Maka saat ini kalau kalian menggunakan masker, sebaiknya menggunakan masker yang bisa dicuci. Menggunakan misalnya masker dari kain. Atau kalau misalnya masker yang medis, kalian bisa memanfaatkan setidaknya 2 atau 3 kali. Baru kalian buang di tempatnya. Atau kalian hancurkan. Sehingga lebih mudah untuk didaur ulang. Ya, dihancurkan itu misalnya dengan digunting-gunting sampai lebih halus, itu bisa dihancurkan. Cucinya juga gampang, tidak usah dikucek, dicelupkan ke air panas mendidih,
bisa dipakai sekali 2 kali lagi. Ya, tapi jangan dipakai terus juga. Beda dengan masker kain, bisa kalian pakai berulang kali sampai kalian bosen. Oke, kalau begitu kita sekarang masuk. Bagaimana manusia yang berdosa tadi mencoba membangun persahabatan dengan alam. Manusia itu yang disadari pertama-tama adalah manusia itu hidup bersama-sama dengan alam. Tidak bisa dipisahkan dengan alam. Nah, manusia tidak pernah bisa hidup sendiri. Dalam kehidupannya, manusia itu bergantung dengan alam. Artinya apa? Artinya manusia itu tidak bisa hidup dengan alam. Manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa memanfaatkan alam. Tadi sudah saya singgung di awal. Maka manusia tidak bisa hanya mengambil saja dari alam tanpa memperhatikan alam itu. Tidak bisa manusia hanya mengambil tanpa memberikan sesuatu kepada alam. Jadi ada take, ambil, dan memberikan. Take and give. Mengambil dan memberikan. Memberikan itu adalah suatu perhatian. Kalian coba bayangkan, apakah yang terjadi jika pohon-pohon itu ditebang tanpa ada penanaman kembali? Ya habis. Bagaimana seandainya kita membuang sampah plastik sembarangan, atau bahkan jika sampah itu dibuang ke sungai, apa yang akan terjadi dengan sampah-sampah itu? Coba kalian bayangkan. Sampah-sampah itu akan mengendap dan tidak akan bisa hancur. Sungai akan menjadi dangkal. Sampah itu akan semebar berserakan di sekitar kita. Apa yang terjadi jika semua ikan di laut itu ditangkap dan dimakan? Sekarang banyak spesies ikan yang semakin langka, tetapi penangkapan tetap banyak. Penangkapan ikan yang langka-langka itu tetap banyak. Tentunya hal ini akan mempengaruhi ekosistem laut dan tentunya juga akan berpengaruh pada manusia. Tinggal menunggu saja. Tentunya kalian semua tahu jawabannya, bahwa bencana akan terjadi bagi kehidupan manusia. Jika semua itu terjadi, maka manusia hanya bisa menyesal. Dan pada saat penyesalan itu terjadi, maka semuanya sudah terlambat. Nah, lalu bagaimana panggilan hidup semua manusia itu? Manusia sesuai dengan kitab Kejadian, tidak pandang bulu, tentunya mempunyai panggilan yang sama, yaitu manusia mendapat kepercayaan dari Allah untuk menjaga, memelihara, dan mengelola dunia supaya semuanya dalam keadaan baik. Kata-kata Allah, perintah Allah untuk menguasai alam dan segala isinya itu, artinya adalah menguasai itu memelihara. Seorang penguasa tentunya bukan memeras rakyatnya. Seorang penguasa itu membuat rakyatnya menjadi bahagia. Artinya apa? Seorang penguasa itu memberikan perhatian kepada yang dikuasai. Maka manusia yang memiliki kuasa terhadap alam, manusia hendaknya memiliki perhatian terhadap alam. Memanfaatkan, oke. Manusia bekerja sama dengan alam. Manusia mengelola alam, memelihara alam itu, mengambil seperlunya. Itu artinya menguasai. Jangan sampai manusia dikuasai oleh alam. Artinya dikuasai oleh alam itu bagaimana? Dikuasai oleh alam itu artinya kita menjadi tamak terhadap alam itu. Itu artinya kita dikuasai oleh alam. Seolah-olah kita menguasai alam, tetapi tidak. Ketika kita menebang semua pohon, kita menebang pohon dan hidup kita tergantung. Hidup kita menjadi menderita karena ulah kita menebang pohon. Semuanya itu berarti kita dikuasai oleh alam. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika sudah terjadi banjir, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu artinya kita dikuasai oleh alam. Kita tidak bisa mengendalikan alam. Kita bisa mengendalikan alam kalau kita bisa mengendalikan keegoisan kita. Menguasai
bukanlah berarti mengeksploitasi secara habis-habisan. Menguasai artinya adalah memanfaatkan, memelihara, dan mengelola dunia ini sehingga semuanya bisa menjadi baik. Nah, kondisi dunia yang memprihatinkan saat ini membuat manusia harus kembali kepada panggilannya. Artinya apa? Artinya bahwa kondisi manusia pada saat ini perlu kita tinjau lagi. Apakah sudah terlambat? Belum, tetapi kita perlu mengambil tindakan karena panggilan kita adalah untuk mengelola dan memelihara alam itu. Panggilan manusia diarahkan untuk mengembangkan dan mengarahkan ciptaan kepada kesempurnaan. Hal ini dapat dilakukan untuk menjalani hidup yang bersahabat dengan alam. Ya, menjalani hidup bersama dengan alam. Lalu bagaimana kita bersahabat dengan alam? Contohnya, 1. Berusaha untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Bukan hanya membuang sampah sebenarnya, tetapi juga memanfaatkan sampah itu sebaik mungkin. Mengelola sampah itu sebaik mungkin. Mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak bisa, mana yang bisa menjadi pupuk, itu dipisah-pisahkan. Mengusahakan adanya penghijauan di sekitar rumah. Kalau kita tidak bisa menanam tanaman yang besar-besar, ya kita tanamlah tanaman-tanaman di sekitar rumah kita yang bisa hidup agar udara setidaknya di sekitar rumah kita menjadi segar. Menggunakan air secara bertanggung jawab. Siapa yang kalau nyalakan air tidak mematikan? Ya kalau nyala habis pakai cuci tangan atau habis mandi ya dimatikan, jangan sampai luber-luber. Eman-eman airnya itu. Bukan hanya soal listrik tetapi juga airnya menjadi terbuang. Ikut melindungi tanaman atau binatang langka. Caranya bagaimana? Ya setidaknya kita bisa mengingatkan. Setidaknya kita tidak ikut-ikutan mengambil binatang-binatang langka. Binatang langka itu tidak hanya macan, tidak hanya gajah, tetapi burung-burung di sekitar rumah kita. Itu banyak yang langka. Tetapi karena keegoisan kita ya ditangkap terus kemudian dicemplungkan ke sangkar. Nah itu juga merupakan bentuk tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ya, kalau kamu mau menjaga binatang, memelihara burung yang langka ya, kamu beli, kamu terbangkan. Siapa tahu dia di sekitar rumah kamu dan berbunyi nyaring. Itu namanya memelihara dan melindungi binatang langka. Menggunakan kendaraan bermotor pada saat berpergian jauh saja. Kalau cuma ke temannya sebelah gang ya jalan kaki atau naik sepeda. Jadi sepedaan gak cuma hari Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi kalau ke rumah teman dekat ya pakai sepeda saja, jalan kaki saja. Kalau cuma mau belanja di warung depan rumah ya gak usah pakai motor. Ya apalagi seusia kalian kan sebenarnya belum boleh menggunakan motor. Nah itu yang bisa kita pelajari. Kalian bisa menemukan banyak lagi hal untuk membangun persahabatan dengan alam. Nah, untuk tugas, kalian mencari sebuah berita bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Kamu tuliskan berita itu dari mana, misalnya dari koran apa, terus hari kapan. Kamu tulis semuanya itu. Terus setelah kamu tulis, di bawahnya kamu buat doa. Belakangan ini kan ada banyak sekali bencana alam. Baik bencana alam tanah longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Ada banjir. Pertama banjir di Kalimantan Selatan, kemudian di Kalimantan Barat ternyata juga terjadi banjir besar. Kemudian gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi kalau tidak salah hari Jumat. Itu pada pagi hari di Majene, Sulawesi. Kamu buat doa. Bencana alam itu sesuai dengan agama kamu, sesuai dengan keyakinan kamu buat doa, kamu tulis, dan kalau bisa kamu doakan. Oke, baik, saya rasa cukup.
dari saya, kalian bisa mengerjakan tugas-tugas itu, mempelajari materi yang sudah diberikan, dan minggu depan kita akan adakan penilaian harian. Sekali lagi, minggu depan kita adakan penilaian harian. Teman-teman yang lainnya bisa diingatkan dan diberitahu, besok Senin depan kita adakan penilaian harian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan juga tetap ikuti pelajaran dengan sebaik mungkin. Selamat pagi dan berkah dalam. Terima kasih.